Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan bisnis. Apa yang dimaksud dengan hubungan bisnis? Hubungan bisnis ialah adanya kemitraan dalam berbisnis oleh berbagai pihak. Hubungan bisnis dilakukan karena mempunyai tujuan dan kepentingan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Tujuan lain seperti untuk mempercepat proses pemasaran produknya ke masyarakat luas. Ada juga yang bertujuan untuk membantu pihak lain. Karena tidak diizinkannya pihak lain memasarkan produknya di suatu negara. Namun ada pula yang melakukannya karena ketidakmampuannya untuk berbisnis ataupun masalah permodalannya. Apa saja macam-macam bentuk hubungan bisnis itu? Macam-macam bentuk hubungan bisnis yaitu ada 4. Pertama, distributor. Kedua, franchising. 3, penggabungan usaha. Dan yang 4 itu bangun guna surfboard. Keagenan atau distributor. Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana biasanya seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang atau pihak prinsipasi untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Dalam perjanjian bisnis yang diadakan antara agen atau distributor dengan prinsipnya biasanya dilakukan dengan membuat suatu kontrak tertulis yang isinya ditentukan oleh para pihak yang sesuai dengan kepentingan para pihak tersebut, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Bila pihak asing ingin menunjuk seorang atau agen distributor di Indonesia, maka menurut surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 77 tanggal 9 Maret 1976 ditentukan lamanya perjanjian harus dilakukan untuk jangka waktu 3 tahun. Dalam perjanjian, para pihak akan merumuskan secara jelas peristiwa apa saja yang menjadi perselisihan yang memberikan dasar bagi masing-masing pihak untuk memutus perjanjian keagenan atau distributor di antara mereka yang dikategorikan sebagai event of default antara lain yaitu yang pertama, apabila agen distributor lain melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada perjanjian keagenan atau distributor termasuk kewajiban untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, apabila agen atau distributor melaksanakan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, yaitu keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Phishing yaitu merupakan suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat yang memiliki keuntungan, diberikannya latihan dan pencegahan yang diberikan oleh franchisor, diberikannya bantuan finansial dari transfer, diberikannya penggunaan nama perdagangan, produk atau merek yang telah dikenal. Terus ada lagi kerugiannya yaitu adanya program latihan yang dijanjikan oleh franchisor kadang kala jauh dari apa yang diinginkan oleh franchise. 2. Hanya sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada franchise untuk menjalankan akal budi mereka sendiri. Pada bisnis jarang mempunyai hak untuk menjual perusahaan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menawarkannya kepada franchisor dengan harga yang sama. Penggabungan usaha joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian berkala. Operasional dari joint venture adalah mencoba memanfaatkan modal yang berasal dari luar negeri,
mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang berasal dari luar negeri, mencoba untuk memanfaatkan kapasitas manajemen berasal dari luar negeri. Joint venture dapat juga diartikan sebagai usaha patungan antara pihak domestik dengan pihak asing dalam rangka kerjasama yang berupa kontrak yang bersifat internasional dengan masing-masing pihak menundukkan diri pada sistem nasional yang berbeda. Pada kedua belah pihak yang berkontrak harus berpegang pada asas hukum berkontrak. Dana bangun serah atau disebut dengan BOT yaitu suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak asas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan kepada hak investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah atau yang disebut dengan BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah berakhir. Transaksi pembangunan bangunan di atas tanah oleh dari sepenuhnya atas biaya pihak kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Pihak kedua diberi imbalan dalam bentuk hak pengoperasian bangunan supermarket dan menarik hasil dari pengoperasian tersebut selama jangka waktu pengoperasian. Kemudian menyerahkan kembali bangunan serta hak pengoperasian kepada pihak pertama setelah jangka waktu pengoperasian berakhir. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa hubungan-hubungan bisnis dilakukan karena mempunyai tujuan dan kepentingan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Berbagai macam bentuk dari hubungan bisnis yaitu hubungan bisnis dalam bentuk keagenan atau distributor. Franchise, joint venture, dan usaha bangun guna serah atau yang sering disebut dengan BOT.